wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Isnina Rahma, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Jagakarsa 03 Pagi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan mengajar saya Ibu Puspa Dewi Sari. Beliau mengajar di kelas 2 SDN Jagakarsa 03 Pagi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Baik ya? Sehat. Baik Bu Dewi. Baik Bu Dewi, hari ini kita akan melakukan diskusi atau percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu Dewi akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan mengobservasi pembelajaran di kelas Bu Dewi. Baik, tujuan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran serta persiapan awal sebelum nanti Bu Dewi melakukan kegiatan pembelajaran sehingga Bu Dewi bisa lebih siap serta memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Baik, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dewi capai apa ya? Terima kasih Bu Is. Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya desain sebelumnya, saya mengambil yaitu tujuan pembelajaran mengenai menjumlahkan 2 bilangan 3 angka dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Itu yang saya akan ambil untuk pembelajaran. Oke, jadi menjumlahkan 2 bilangan 3 angka dengan menggunakan penjumlahan bersusun adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu? Insya Allah area pengembangan yang akan saya capai itu Bu Is, salah satunya mengenai aspek pengetahuannya, di mana di aspek pengetahuan saya memberikan LKPD kepada siswa, jadi siswa mengerjakan mengenai penjumlahan bersusun. Sedangkan aspek untuk keterampilannya itu saya akan memberikan soal secara lisan dan siswa menjawab secara lisan. Saya juga nanti anak saya suruh maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan secara langsung. Oke, baik. Jadi dari aspek pengetahuannya anak-anak mengerjakan melalui LKPD ya. Iya. Kemudian dari segi keterampilannya anak-anak bisa menjawab pertanyaan Ibu Dewi atau mungkin praktek langsung di papan tulis untuk mengerjakan penjumlahan bersusun. Baik Bu Dewi. Baik. Luar biasa ya strateginya. Baik, bicara tentang tadi pengembangan, saya juga mau tahu nih, kira-kira rancangan strategi pembelajaran atau metode yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Nah, strategi pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Is, di mana siswa itu bermain dengan menggunakan kartu penjumlahan. Saya juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Model pembelajaran itu saya akan ambil PBL yaitu Problem Based Learning. Baik, jadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, menggunakan kartu penjumlahan, diskusi kelompok ya. Baik. Kemudian dari pembelajaran strategi tadi yang sudah Ibu sampaikan, persiapannya atau media pembelajaran apa yang sudah Ibu Dewi siapkan Ibu? Yang akan Ibu Dewi siapkan? Saya sudah menyiapkan kartu penjumlahan Bu Is, terus LKPD dan video pembelajaran mengenai penjumlahan bersusun. Baik Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini yang kita diskusikan hari ini? Insya Allah kegiatan ini pembelajaran yang saya sudah desain dan sudah memilih tujuan pembelajarannya, saya akan laksanakan Insya Allah hari Senin Bu Is, tanggal 2 Oktober 2023. Oke, baik Bu. Jadi nanti Bu Dewi kita ketemu lagi nih ya di hari Senin pada saat Bu Dewi melakukan kegiatan belajar mengajar dan saya masuk ke kelas untuk observasi, mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Bu Dewi. Setelah kegiatan observasi nanti kita akan bertemu lagi nih Bu untuk kegiatan pasca observasi di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Dewi, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa nih yang didapat nih Bu Dewi? Banyak ya Bu Is. Ya. Salah satunya ada gambaran
apa sih yang akan saya lakukan dalam model pembelajarannya, Iya. terus media apa yang cocok dalam tujuan yang saya ambil, tujuan pembelajaran saya ambil. Ya, jadi insya Allah saya udah persiapan. Ya, luar biasa. Semoga pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Amin. Dewi, sampai bertemu di hari Senin pada Oke. kegiatan observasi. Sehat-sehat. Oke, Terima kasih, Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Is. Demikian percakapan pra observasi saya dengan rekan saya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Ibu Ismina Rahma dari SDN Jagakarsa 03 Pagi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan kegiatan observasi saya dengan kegiatan pasca observasi. Hari ini saya ditemani rekan mengajar saya Ibu Puspa Dewi Sari dan didampingi pengajar praktik saya Ibu Sri Yuniati MPD. Baik, percakapan pasca observasi akan kami mulai. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Guys. Sehat ya, alhamdulillah. Baik Bu Dewi, kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya belajar bersama mengobservasi Bu Dewi di kelas Bu Dewi pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Bu Dewi, tujuan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi nih Bu, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu Dewi. Baik Bu Dewi, bagaimana nih perasaannya setelah kemarin kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Dewi lakukan? Ibu ngerasa deg-degan juga, Iya. terus ada rasa tegang dan gugup, tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Dewi ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan percakapan berikutnya nih, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang Bu Dewi lakukan pada saat kemarin pembelajaran? Untuk area pembelajaran yang akan saya capai ya Bu Is pada kegiatan yang kemarin pembelajaran Bu Is sudah supervisi. Di sana saya mengambil aspek yaitu pengetahuan di mana anak-anak itu mengerjakan LKPD yang saya sudah persiapkan. Yang kedua, untuk aspek keterampilannya, siswa pada saat kegiatan belajar mengajar itu saya berikan tugas, dia secara lisan ya, dia menjawab. Lalu ada juga siswa yang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Dengan penjumlahan bersusun tersebut dengan materi yang saya berikan di papan tulis secara langsung. Oke, baik. Baik. Strategi yang sudah Bu Dewi lakukan kemarin selama pembelajaran di kelas seperti apa ya Bu? Awalnya itu saya melakukan pembelajaran, saya menyampaikan materinya terlebih dahulu, lalu saya menyiapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian siswa itu saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Oke. Terus saya juga tidak lupa menyiapkan LKPD yang saya persiapkan.
Oke, baik. Jadi Bu Dewi, area pengembangannya secara kognitifnya adalah anak-anak mengerjakan Iya. LKPD, kemudian secara keterampilan ditanya lisan Iya, secara langsung betul. dan maju ke depan gitu ya. Baik. Kemudian asesmennya juga sudah disiapkan bentuknya produk ya Bu Produk. Dewi. Iya, baik, baik. Alhamdulillah ya, berarti pembelajaran sudah berjalan sesuai rencana Bu Dewi. Baik. Dari pembelajaran yang Bu Dewi sudah lakukan, kemudian kira-kira menurut Bu Dewi ada hambatan nggak pada saat pembelajaran yang kemarin? Kebetulan saya lihat anak-anak itu hambatannya ada sebagian siswa yang kurang aktif ya Bu Is. Mungkin karena saya itu belum menggunakan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin Baik. mereka ada sebagian yang bingung gitu dalam gitu. kegiatan tersebut. Oh gitu, Gitu, iya. Iya, jadi Bu Dewi merasa bahwa karena ini adalah proses pembelajaran yang baru Ya. untuk anak-anak mungkin, jadi ada beberapa anak yang kurang aktif dan kelihatan bingung gitu Iya. Bu Dewi ya. Oh ya. Jadi kira-kira mungkin strategi ini baru buat mereka sehingga mereka terasa bingung gitu ya Bu Dewi. Iya Bu Is. Menurut Bu Dewi, apakah pembelajaran ini efektif dilaksanakan di kelas Bu Dewi atau gimana? Kalau menurut saya sangat efektif sekali. Jadi Oke. insya Allah selanjutnya saya akan menggunakan Oke. insya Allah selanjutnya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ya jadi berarti Bu Dewi berencana strategi ke depan ini pembelajaran berdiferensiasi ini akan sering dilakukan di kelas Bu Dewi ya. Oh. Iya Bu Dewi. Iya. Oke. Insya Allah saya akan untuk kedepannya saya akan membuat strategi yang seperti ini lagi atau Oke. ya pembaruan yang lebih baik lagi. Baik. Oke. Semoga apa yang direncanakan Bu Dewi bisa terrealisasi nih. Amin. Kemudian proses-proses pembelajaran Bu Dewi bisa lebih baik lagi. Kira-kira rencana Bu Dewi ini akan dilaksanakan atau direncanakan ini akan dilaksanakan kapan? Ya mungkin secepatnya Bu Is, karena Nah, menurut saya ini merupakan pembelajaran diferensiasi ini sangat bermanfaat sekali untuk anak aktif, dan kita Ya. membuat strategi pembelajaran itu dengan konten-konten yang ada, Ya. terus menghasilkan produk, dan prosesnya pun berbeda ya. gitu. Oke. Jadi lebih semangat lagi anak-anak. Oke, baik. Jadi menurut Bu Dewi bahwa pembelajaran diferensiasi ini bisa mengakomodir peserta didik Bu Dewi ya, Betul. dari segi dari segi konten, proses Iya. dan produknya. Iya. Oke, baik. Baik Bu Dewi, terima kasih, sukses terus ya, dan semoga bisa selalu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Amin. Sampai Baik Bu Dewi, terima kasih, sukses terus ya, dan semoga bisa selalu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Amin, sama-sama Bu Is. Saya juga berterima kasih. Banyak pengalaman yang saya ambil dalam pembelajaran supervisi Bu Is kemarin. Terus ada juga manfaatnya kita berdiskusi seperti ini. Amin. Terima kasih Bu Is. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Oke, sukses. Ya, demikian Bu Yuni percakapan pasca observasi dari saya Ibu Isnina Rahma yang telah mengobservasi Ibu Dewi, rekan kerja saya, rekan mengajar saya di kelas 2 ya Bu Iya. Dewi. Mungkin dari kegiatan ini ada saran dan masukan dari Ibu? Oke, saya sudah menyimak dari awal hingga akhir percakapan pasca observasi yang Bu Is lakukan dengan Bu Dewi, dan saya bisa menyimpulkan bahwa hal yang sudah dilakukan Bu Is dengan saya sudah diterapkan juga dengan rekan sejawat yang dirasakan kebermanfaatannya oleh Bu Dewi sendiri. Masukan-masukan yang ada yang pernah kita lakukan di dalam pasca observasi sudah Bu Is lakukan juga pada teman sejawat ini. Mudah-mudahan seperti apa yang tadi disimpulkan bahwa Bu Dewi akan menerapkan dalam waktu secepatnya bisa terrealisir, kemudian bisa menularkan juga ke teman yang lain, tidak hanya sebatas Bu Dewi, karena hal yang positif ini tentunya merupakan hal yang baik
yang bisa ditularkan ke teman yang lain sehingga terjadi satu komunitas belajar yang saling saling bersinergi bersama untuk kemajuan terutama di SDN Jagakarsa 03 pagi. Sukses terus Bu Is. Terima kasih. Semangatnya sudah sangat ini number one juga nih yang sangat dari CGP yang lain Bu Is gercep selalu nomor satu. Makanya saya bilang bola bekel yang menjadi perumpamaan Bu Is sendiri itu benar-benar saya akui. Saya sudah membuktikan dan nggak terasa dikit lagi sudah PI 5 kemudian nanti PI 6 berurutan juga, tidak pakai lama itu setelah PI 5 dilanjut PI 6 tinggal panen raya. Iya, tak terasa ya Bu ya. Sukses terus. Terima kasih Bu, terima bisa kasih. memberi energi positif juga buat Bu Dewi, menginspirasi teman yang lain dan sukses ini tidak sampai di sini, akan terus berlanjut. Baik. Oke. Terima kasih atas masukannya, terima kasih juga Bu Dewi atas obrol-obrolannya di pagi hari ini. Demikian kegiatan wawancara pasca observasi saya ditemani oleh pengajar praktik saya dan teman rekan mengajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.